Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar penggunaan turunan dalam menentukan kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Pertama, kita mulai dari kemonotonan. Nah, dalam menentukan kemonotonan ini, kita menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi f yang diberikan. Nah, kita lihat di sini, yang pertama, jika f aksen x besar 0, atau jika turunan pertamanya bernilai positif untuk semua titik dalam X dari I sama dengan A, B, maka F monoton naik pada I sama dengan A, B. Yang kedua, jika F aksen X kecil 0 atau jika turunan pertama dari fungsi F itu bernilai negatif untuk semua titik dalam X dari I sama dengan A, B, maka F monoton turun pada I sama dengan A, B. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita misalkan diberikan koordinat kartesius, itu sumbu X dan sumbu Y, dan diberikan suatu grafik fungsi Y sama dengan fx-nya seperti ini. Nah, yang mana grafik fungsi Y sama dengan fx ini, dia terdefinisi pada selang I, yaitu A, B. Maka di sini A dan di sini B-nya. Nah, artinya selang I ini sebagai daerah asal dari fungsi Y sama dengan fx ini, ya kan? Nah, kita lihat di sini, A lebih kecil dari B, ya kan? Maka kita peroleh FA di sini dan FB-nya di sini, ya kan? Sehingga kita lihat pada sumbu Y-nya ini, FA lebih kecil dari FB. Nah, maka grafik fungsi Y sama dengan fx ini itu kita katakan naik. Sehingga gambar yang pertama ini kita katakan bahwa fungsi ini fungsi naik. Gitu. Nah, naik yang disebut juga sebagai f monoton naik. Gitu. Nah, selanjutnya kita diberikan suatu grafik fungsi Y sama dengan fx-nya seperti ini. Nah, yang mana grafik Y sama dengan fx ini juga terdefinisi pada selang I, yaitu A, B. Nah, di sini A-nya dan di sini B-nya. Ini selang I, ya kan? Nah, artinya selang I ini di sini ya, atau selang I ini adalah daerah asal dari fungsi Y sama dengan fx ini. Nah, sehingga kita lihat di sini pada sumbu X, A lebih kecil dari B, ya kan? Nah, sehingga kita peroleh FA-nya di sini, di sumbu Y. Nah, ya kan? Dan FB-nya di sini, di sumbu X. Sehingga kita lihat pada sumbu Y, ya, FA-nya lebih besar dari FB, ya kan? Sehingga grafik Y sama dengan fx ini kita katakan dia turun, atau fungsi Y sama dengan fx ini merupakan fungsi turun. Nah, yang disebut juga f itu monoton turun. Nah, ini untuk gambar yang kedua. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikutnya. Nah, pada gambar ketiga. Nah, misalkan kita diberikan grafik fungsi f sama Y sama dengan fx-nya seperti ini. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, di sini tanda panah yang artinya grafik Y sama dengan fx ini dia terus melebar ke bawah, dan di sini juga akan melebar ke bawah. Sehingga Y sama dengan fx ini dia terdefinisi pada selang negatif tak hingga, tak hingga.
Sehingga I-nya itu sama dengan negatif tak hingga, tak hingga. Artinya Y sama dengan fx ini mempunyai daerah asal yaitu bilangan real, yang mana selangnya itu negatif tak hingga, tak hingga. Selanjutnya kita lihat pada grafik Y sama dengan fx ini, kita misalkan di sini atau pada sumbu X-nya di sini ya, itu di sini C, ada titik C. Maka pada grafik Y sama dengan fx ini ya, kita bisa peroleh nilai ekstrim ya kan, yaitu di sini ada titik stasioner, yang mana titik stasioner ini dia mempunyai turunan pertama ya pada titik ini ya, titik C berarti turunan pertama pada titik C ini itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa turunan pertama itu adalah kemiringan garis singgung pada titik tersebut dalam kurva Y sama dengan fx ini. Nah, sehingga kemiringannya di sini yaitu sama dengan 0. Nah, untuk kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx ini yang berada di sebelah kiri kemiringan garis singgung di titik C ini, ya, sebelah kiri sini. Kita lihat di sini, nah, ada kemiringan garis singgungnya. Nah, di sini dia kemiringan garis singgungnya itu akan bernilai positif pada titik-titik di sini. Sehingga kita buat atau kita peroleh f aksen X-nya yang di sini itu besar dari 0. Nah, sedangkan kemiringan garis singgung yang berada di sebelah kanannya, nah di sini ada kemiringan garis singgungnya, yang berada di sebelah kanan, ya, kemiringan garis singgung di titik C ini akan kita peroleh itu bernilai negatif. Sehingga di sini f aksen X-nya itu kecil dari 0. Nah, yang artinya di sini ya, yang di sebelah kirinya kemiringan garis singgung pada titik C ini ya sama dengan 0 ini, itu dia f-nya itu naik ya kan. Nah, di sini kan dia naik. Sehingga dia fungsinya itu kan naik gitu. Sehingga kita peroleh di sini dia monoton naik. Nah, pada selang ini karena dia terus melebar ke bawah dari negatif tak hingga, di sini sampai C ya kan, sampai C itu kemiringan garis singgungnya itu bernilai 0. Maka kita tulis 0. Nah, kita lihat di sebelah kanannya lagi. Di sini kita lihat fungsinya itu akan semakin turun ya kan, akan turun gitu. Maka di sini kita peroleh dia monoton turun, ya kan? Yang mana f aksen X-nya kecil dari 0. Pada selang, ya dari sini ya kan, dari C sampai, ya dia terus melebar ke bawah sampai tak hingga. Nah, itu untuk kemonotonan. Nah, perlu juga diketahui satu lagi untuk kemonotonan, bahwasanya khusus kemonotonan untuk selangnya ya, penulisan selangnya di sini, kita di sini diperbolehkan mengikutkan titik-titik ujung ya. Di sini kan titik ujungnya maaf C ya. Maaf. Nah, titik ujung yang di sebelah kanannya pada selang yang f aksen X besar 0 atau pada selang monoton naik, ini kan titik ujung sebelah kanannya C.
Nah, kita diperbolehkan mengikutkan titik-titik ujung dari selang-selang ini, atau kita buat seperti ini. Nah, negatif T3, C. Nah, karena diperbolehkan mengikutkan titik-titik ujung dari F monoton naik ini, maka kita batasi dengan kurung siku pada C ini. Nah, begitupun untuk yang monoton turun. Dari C, C-nya kurung siku sampai tak hingga. Nah, ini khusus untuk kemonotonan. Nah, walaupun ya, kita lihat di sini, walaupun pada titik C ini F aksen C-nya itu sama dengan 0, tetapi kita diperbolehkan mengikut sertakan di dalam selang gitu. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7, cari di mana f monoton naik dan di mana f monoton turun. Nah, itulah gunanya kita menggunakan turunan dalam menentukan kemonotonan, yaitu monoton naik dan monoton turun. Nah, ketika seperti ini, kita diberikan sebuah fungsi fx yang mana kita menemukan kerumitan dalam menggambarkannya. Jadi, kalau kita diberikan fungsi fx yang mana fungsi fx-nya itu sederhana dan bisa kita gambarkan secara mudah, dan kita bisa rajah titik-titiknya secara mudah, maka kita bisa langsung pada grafiknya itu melihat dia naik atau turun gitu. Kita bisa langsung tahu dia monoton naik dan monoton turun. Tetapi ketika fungsinya seperti ini, nah kita akan menemukan kerumitan dalam menggambar grafiknya, maka akan sulit kita menemukan atau menentukan dia F-nya naik dan di mana dia F-nya turun. Nah, dengan menggunakan turunan pertama, maka kita bisa langsung temukan dengan mudah di mana F-nya monoton naik dan di mana F-nya monoton turun. Ya, kita langsung coba jawab. Kita tahu bahwa untuk menentukan F monoton naik, yaitu ketika F aksen X-nya besar 0 atau bernilai positif. Nah, dia monoton turun, yaitu F aksen X-nya atau turunan pertamanya bernilai negatif atau kecil 0. Maka langkah pertama kita tentukan F aksen X-nya atau turunannya terlebih dahulu, turunan pertamanya. Nah, turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 6x kuadrat, ya kan. Turunan dari 3x kuadrat yaitu 6x. Turunan dari 12x yaitu 12. Berarti dikurang 12. Turunan dari 7 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh turunan pertamanya atau f aksen x-nya seperti ini. Selanjutnya, nah, tadi kalau f aksen x-nya besar 0, berarti di sini dia fungsinya monoton naik, ya kan? Nah, ketika f aksen x-nya atau turunan pertamanya kecil 0 atau bernilai negatif, ini dia monoton turun. Nah, kita bisa gunakan salah satu yang monoton naik atau monoton turun, atau f aksen x besar 0, f aksen x kecil 0 salah satunya. Nah, kita gunakan yang f aksen x besar 0 atau monoton naik. Maka kita substitusikan f aksen x-nya yaitu 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12 besar 0. Nah, ini bentuknya yaitu ketaksamaan, ya kan? Maka kita selesaikan dengan cara ketaksamaan. Nah, sebelumnya kita lihat di sini di sebelah ruas kirinya
Suku pertama yaitu 6x kuadrat, koefisiennya 6. Suku kedua 6x, koefisiennya 6. Suku ketiga di sini 12. 12 merupakan kelipatan 6 ya, kan 6 dikali 2, 12. Maka kita bisa bagi dengan 6 setiap sukunya. Nah, maka kita peroleh di sini x kuadrat dikurang x dikurang 12 bagi 6 yaitu 2. Besar 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan yang di sebelah ruas kiri ya kan, karena dia berbentuk kuadrat, berbentuk x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, kita faktorkan. Nah, karena di sini x kuadrat, maka di sini x, di sini x. Nah, kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan negatif 2, kalau kita tambahkan hasilnya koefisien dari x ini, yaitu negatif 1. Nah, sehingga kita peroleh dua bilangan itu yaitu positif 1 dan negatif 2 ya kan. Nah, positif 1 kali negatif 2, negatif 2. Positif 1 ditambah negatif 2 yaitu negatif 1 di sini atau koefisien dari x. Nah, setelah kita faktorkan, kita bisa tentukan titik pemecahnya ya kan dari hasil pemfaktorannya gitu. Nah, di sini x tambah 1 kita jadikan x tambah 1 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya atau titik pemecahnya yang pertama yaitu negatif 1. Kemudian kita jadikan x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan titik pemecahnya yaitu negatif 1 dan 2. Sehingga kalau dalam garis bilangan real, itu posisi negatif 1 di sini dan di sini 2. Ya kan? Nah, kita ingin menentukan ya di mana bernilai positif dan di mana daerah yang bernilai negatif. Apakah di sebelah negatif satunya ini bernilai positif atau negatif, di antara negatif 1 dan 2 itu bernilai positif atau negatif, dan di sebelah kanan 2 itu apakah bernilai positif atau negatif. Nah, disitulah kita peroleh ya yang bernilai positif, ya daerah yang bernilai positif itu fungsinya di sana dia monoton naik, dan yang bernilai negatif ya dia di sanalah f-nya monoton turun gitu. Nah, untuk menentukan di mana dia positif dan negatif, maka kita lakukan titik uji ya kan. Nah, kita lihat di sini titik uji yang kita ambil di sebelah kiri negatif 1, kita ambil misalkan negatif 2. Maka negatif 2 kita substitusi ke 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12. Nah, apakah dia bernilai positif atau negatif hasilnya? Nah, kita lihat. Atau kita coba 6 dikali, nah ini ya, x kuadrat negatif 2. Dikuadratkan dikurang 6 dikali x negatif 2 dikurang 12. Nah, ini hasilnya 6 dikali 4 ya kan, dikurang, nah 6 dikali negatif 2 itu negatif 12, di sini kurang menjadi positif 12 dikurang 12. Nah, ini hasilnya kita lihat 6 dikali 4 itu 24 ditambah 12 dikurang 12. Hasilnya yaitu positif 24 ya kan. Nah, maka yang di sebelah kirinya negatif 1 itu daerah positif ya, atau tandanya positif. Nah, di antara negatif 1 dan 2 misalnya kita ambil 0, maka 0 kita substitusikan ke x yang di sini. 6 dikali 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan, nah ini udah 0, ini juga udah 0, di sini 12. Maka hasilnya ini 0 dikurang 0 dikurang 12 hasilnya negatif. Kemudian di sebelah kanannya 2, kita ambil 3 misalkan. 6 dikali 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 dikurang 12 ya kan.
Nah, 6 dikali 9 ya kan? 3 kuadrat. Dikurang 6 dikali 3 ya, 18 ya. Kita tulis 18 dikurang 12. 6 kali 9 yaitu 54 dikurang 18 dikurang 12. Ini hasilnya yaitu bernilai positif. Nah, sehingga dari selang ini kita bisa peroleh F monoton naik yaitu pada selang yang monoton naik yang bernilai positif, berarti di sini dan di sini. Ya kan? Berarti kita buat selangnya dari negatif tak hingga, negatif 1. Nah, untuk kemonotonan, kita bisa ikutkan titik ujung di dalam selangnya, maka kita tutup dengan kurung siku. Dan, ya, dari 2, 2 kita buka dengan kurung siku, ya, karena kita diperbolehkan mengikutkan titik ujungnya ya kan. Nah, 2 sampai tak hingga. Nah, di sini dia F monoton naik. Nah, untuk F monoton turun yaitu pada selang negatif 1, 2. Nah, yang juga titik-titik ujungnya kita ikut sertakan di dalam selang. Oke, kita lanjut ke kecekungan. Nah, dalam menentukan kecekungan ini kita menggunakan turunan kedua dari fungsi f yang diberikan. Nah, kita lihat di sini yang pertama, jika f2 aksen x besar 0 atau jika turunan keduanya bernilai positif untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke atas pada a, b. Nah, yang kedua, jika f2 aksen x kecil 0 atau turunan keduanya bernilai negatif untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke bawah pada a, b. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, misalkan kita diberikan koordinat kartesius sumbu x dan sumbu y di sini. Misalkan grafik fungsi yang diketahui itu seperti ini. Nah, misalkan kita diberikan grafik fungsi y sama dengan fx-nya seperti ini. Nah, y sama dengan fx ini, dia terdefinisi pada selang a, b. Sini a dan di sini b-nya. Nah, kita lihat di sini, y sama dengan fx ini, dia cekung ke atas ya kan. Kalau lihat langsung gambarnya, kita tahu dia cekung ke atas pada a, b. Nah, kalau kita diberikan grafik y sama dengan fx-nya seperti ini, misalkan nah, di sini grafik y sama dengan fx, yang mana dia terdefinisi pada selang a, b. Nah, ini kita sebut dia cekung ke bawah f-nya. Nah, jadi pada kecekungan ini ya, kita mempelajari di sini bagaimana garis singgung berliku saat kita bergerak sepanjang grafik dari kiri ke kanan. Nah, misalkan di sini ada garis singgung dari kurva y sama dengan fx-nya di sini ya. Nah, di sini ada garis singgungnya. Nah, jadi
garis singgung pada kurva Y sama dengan fx untuk gambar yang pertama. Nah, kita bergerak ya dari kiri ke kanan ya. Maka kita bergeraknya itu secara tetap ya, maka dia akan berlawanan arah jarum jam ya kan. Garis singgungnya bergerak gitu, kita bergerak. Nah, itu yang dikatakan dia cekung ke atas. Nah, sebaliknya untuk cekung ke bawah, misalkan kita punya ya garis singgungnya yaitu seperti ini. Nah, kita bergerak ya dari kiri ke kanan, dia akan searah jarum jam atau dia akan bergerak seperti ini. Ya kan? Nah, kalau untuk yang ini dia bergerak seperti itu. Berlawanan jarum jam. Maka yang seberlawanan jarum jam itu kita katakan dia cekung ke atas. Yang searah jarum jam, garis singgungnya ya kita bergerak, maka dikatakan dia yang searah jarum jam ini cekung ke bawah gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa garis singgung ini ya atau kemiringan garis singgungnya ini pada titik yang ada pada grafik Y sama dengan fx ini yaitu dia turunan pertama ya kan atau f aksen x. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini f itu turunan pertamanya yaitu f aksen. Kemudian turunan keduanya yaitu f2 aksen. Nah, turunan kedua dari fungsi f ini itu merupakan turunan pertama dari f aksen ya kan. Nah, sehingga kalau f aksennya itu tadi dia searah jarum jam ya kan, bergerak kalau untuk grafik yang pertama ini atau gambar yang pertama ini. Sehingga f aksennya ini nanti dia akan bergerak dia akan bergerak ke searah berlawanan jarum jam. Nah, dia akan semakin positif gitu. Kemiringannya itu akan semakin positif nilainya gitu. Dia akan semakin positif gitu. Nah, maka dia F2 aksennya itu dia akan bernilai positif gitu. Nah, sedangkan untuk yang gambar yang kedua ya yaitu cekung ke bawah, nanti kemiringan garisnya singgungnya atau F aksen X-nya itu dia akan semakin bernilai negatif, kita lihat nanti. Nah, sehingga semakin bernilai negatif, maka dia akan semakin turun ya kan. Nah, maka dia F2 aksennya itu bernilai negatif atau turunan keduanya bernilai negatif. Nah, sehingga dia disebut cekung ke bawah. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita diberikan fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Di mana dia naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Nah, kalau untuk menentukan di mana dia naik, itu kita menentukan monoton naik, kemudian monoton turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Nah, kalau dia naik atau monoton naik, yaitu kita menggunakan turunan pertama, ya kan? F aksen X-nya besar dari 0, ya kan? Kalau dia turun, F aksen X-nya kecil 0. Cekung ke atas, kita menggunakan, kalau cekung, turunan kedua, F2 aksen X, besar 0. Cekung ke bawah, F2 aksen X-nya kecil 0. Nah, maka langkah pertama kita tentukan F aksen X-nya terlebih dahulu. Nah, turunan pertama fungsi fx-nya di sini 1/3 x pangkat 3 turunannya yaitu x kuadrat, ya kan? Dikurang turunan dari x kuadrat 2x.
dikurang turunan dari 3x yaitu 3. Turunan dari 4 yaitu 0, ya kan? Nah, turunan keduanya f2 aksen x itu sama dengan turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari 2x yaitu 2. Turunan dari 3 itu 0. Nah, sekarang kita ambil monoton naik, yaitu f aksen x besar 0. Nah, f aksen x besar 0, nah ini dia monoton naik, ya kan? Nah, di sini monoton naik. Dan f aksen x kecil 0, dia monoton turun. Nah, kita ambil salah satu, kita ambil yang monoton naik, f aksen x besar 0. Nah, kita ganti f aksen x-nya x kuadrat dikurang 2x kurang 3 besar 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan ketaksamaannya, kita faktorkan. Ya kan? Yang di sebelah ruas kiri kita faktorkan. Di sini x kuadrat, di sini x, di sini x. Nah, kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan negatif 3, kita tambahkan negatif 2 atau koefisien dari x, yaitu negatif 3 dan positif 1, ya kan? Nah, kita peroleh titik pemecahnya, yaitu x kurang 3 kita jadikan sama dengan 0, x sama dengan 3. Kemudian x tambah 1 kita jadikan 0, x sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita gambarkan grafik atau garis bilangan realnya, nah di sini negatif 1, di sini 3, ya kan? Nah, kita cari daerah yang bernilai positif dan daerah yang bernilai negatif. Yang positif untuk monoton naik dan yang negatif di sana dia monoton turun. Nah, kita tentukan titik ujinya. Nah, di sini kita sudah peroleh titik pemecahnya negatif 1 dan 3. Nah, kita ambil titik ujinya di sebelah kirinya negatif 1. Di sini kita ambil negatif 2. Kita masukkan ke persamaan ke x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, negatif 2 kita kuadratkan dikurang 2 kali x. 2 dikali negatif 2 dikurang 3. Nah, hasilnya akan bernilai positif atau negatif. Nah, negatif 2 kuadrat itu 4. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Di sini negatif, jadi positif 4 dikurang 3. Nah, hasilnya akan bernilai positif, ya kan? 4 tambah 4 dikurang 3. Nah, itu bernilai positif. Kemudian di antara negatif 1 dan 3, yaitu 0. 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya ya 0 dikurang 0 dikurang 3, hasilnya negatif di sini. Kemudian di sebelah kanannya 3, yaitu 4 ya. Maka kita ambil 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Hasilnya akan bernilai 4 kuadrat itu 16 dikurang 2 kali 4 8 dikurang 3. Nah, hasilnya akan bernilai positif juga di sini. Nah, sehingga kita peroleh dari garis bilangan realnya, kita dapatkan F monoton naik, yaitu pada selang yang di sini yang daerah yang positif, ya kan? Nah, itu pada selang negatif tak hingga, koma negatif 1. Nah, ditutup dengan kurung siku, gabung atau dan 3 sampai tak hingga atau koma tak hingga. Nah, kemudian kita peroleh F monoton turun, yaitu pada selang yang bernilai negatif, ya kan, di antara negatif 1 dan 3, berarti negatif 1,3. Nah, selanjutnya kita tentukan dia cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, cekung ke atas yaitu turunan keduanya bernilai positif. Cekung ke bawah, turunan keduanya bernilai negatif. Nah, kita ambil salah satunya yang
apakah yang cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya boleh kita ambil salah satu, kita ambil yang cekung ke atas. F2 aksen X-nya besar 0. Nah, jadi kita ganti F2 aksen X-nya dengan 2X dikurang 2. 2X dikurang 2 besar 0. Nah, kita selesaikan kesaksamaannya. Kita peroleh 2X besar dari 2. X besar dari 1 ya kan? Kedua ruas kita kalikan dengan 1/2. Nah, maka kita peroleh X besar dari 1 pada garis bilangan real di sini 1. Yang besar 1 yaitu di sebelah kanannya 1 ya kan? Maka kita peroleh di sini, atau kita tulis F cekung ke atas yaitu pada selang 1, tak hingga. Ya kan? Kemudian F cekung ke bawah, nah lawan dari cekung ke atasnya yaitu di sebelah kirinya 1 ya kan? Berarti dari negatif tak hingga, 1. Selanjutnya kita masuk ke titik balik atau biasa juga disebut dengan titik belok. Nah, dalam menentukan titik belok ini kita menggunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua yang sama dengan 0, ya turunan kedua dari F yang sama dengan 0, maka di situ terjadi titik balik. Nah, artinya ya kalau dari kecekungan tadi ya turunan keduanya yang kecil 0, dia cekung ke bawah. Turunan keduanya yang besar 0, dia cekung ke atas. Nah, pada saat turunan keduanya itu sama dengan 0, nah di situ terjadi titik balik. Atau kalau kita buat seperti ini. Nah, di sini kita lihat grafik Y sama dengan Fx ini. Di sini cekung ke atas, cekung ke atas. Nah, di sini dia cekung ke bawah ya kan? Nah di titik ini gitu, di titik ini terjadi perubahan kecekungan. Nah, di titik ini. Maka di titik ini ya F2 aksen X-nya atau turunan keduanya itu sama dengan 0. Sedangkan di titik yang sebelumnya gitu, yang pada kecekungan atau cekung ke atas ini, dia di sini F2 aksen X-nya besar 0 ya kan? Nah, yang di sini F2 aksen X-nya kecil 0. Nah, maka pada titik inilah terjadi titik balik, yaitu tempat terjadinya perubahan kecekungan. Nah, di sini. Maka, misalkan pada sumbu X-nya di sini titik C, ya. Maka F2 aksen C-nya itu sama dengan 0. Misalkan X-nya sama dengan C. Maka F2 aksen C-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soalnya. Jika Fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 4, tentukan ya titik baliknya atau titik beloknya. Maka menentukan titik balik atau titik beloknya, kita menentukan yaitu kita gunakan turunan kedua dari fungsi fx yang diberikan itu sama dengan 0. Sehingga untuk turunan kedua dari fx ini itu kita sudah dapatkan ini sama seperti fungsi pada contoh sebelumnya, ya kita cek. Nah, ini sama ya. Maka turunan keduanya yaitu 2x dikurang 2. Nah, kita bisa langsung buat turunan keduanya itu sama dengan 2x dikurang 2.
ya kan? Maka kita gunakan F2 aksen X sama dengan 0 ini, kita ganti F2 aksen X-nya, itu 2X dikurang 2 sama dengan 0, ya kan? Maka kita peroleh 2X sama dengan 2. X sama dengan 1, ya kan? Nah, karena ya, kita balik lagi ke gambarnya, karena titik belok atau titik balik ini merupakan pasangan absis dan ordinat, ya kan, X, Y, ya kan, ya titik di sini. Nah, berarti ada absis, ada ordinatnya, maka di sini kita baru mendapatkan absisnya X sama dengan 1. Ordinatnya, nah ordinatnya kita cari F1-nya. Nah, F1-nya kita lihat Fx-nya ya. Di atas ini ya, 1/3 X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Maka F1-nya 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 4. Maka kita peroleh di sini 1 pangkat 3 ya 1 dikali 1/3, 1/3 dikurang 1 ya 1 kuadrat 1 dikurang 3 ditambah 4, ya kan. Maka kita peroleh 1/3, ya kan. Nah, ini negatif 1 dikurang 3 itu negatif 4 ditambah 4 itu 0. Maka kita peroleh hasilnya 1/3. Maka kita dapatkan ya ordinatnya itu 1/3, maka titik baliknya atau titik beloknya kita peroleh itu 1,1/3.